Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP. Ini adalah Xiaomi Redmi 6. Jadi permasalahannya HP ini datanya kadang hilang sendiri, kemudian dia kadang nggak mau nyala, cuma logo Xiaomi kemudian mati lagi. Sudah pernah dibawa kemari, kemudian saya lakukan flashing, itu normal. Hanya selang paling nggak ada 1 minggu yang punya balik ke sini lagi dengan keluhan yang sama. WhatsApp-nya itu kadang hilang sendiri, kemudian HP-nya kadang ngehang, macet, kadang dia juga nggak mau nyala sampai ke menu. Untuk HP kasus seperti ini itu mengindikasi kerusakan pada bagian eMMC. Kenapa saya memvonis IC eMMC? Karena IC eMMC adalah tempat sebagai penyimpan data. Kalau datanya yang bermasalah, kita flash, harusnya dia normal. Tapi kalau tempat penyimpan datanya yang bermasalah, kita flash, dia normalnya sebentar, tapi dia akan kambuh lagi. Jadi ini ada indikasi kerusakan pada bagian eMMC. Makanya saya akan coba ganti IC eMMC-nya. Yang pertama, kalau HP-nya masih nyala itu penting. Yang kita lakukan adalah kita cek IMEI. Di sini IMEI-nya akan kita catat dulu. Baik, di sini IMEI sudah saya catat karena IMEI itu penting. HP itu beda dengan komputer. Kalau komputer, kalau media penyimpanannya rusak, itu tinggal kita ganti media penyimpanannya. Contohnya dia menggunakan hard disk, tinggal kita ganti hard disknya, kita install ulang, itu masalah selesai. Tapi beda dengan HP. Kalau media penyimpanannya rusak, kita ganti, nanti ada masalah lain yang timbul. Contohnya salah satunya adalah IMEI-nya itu nggak muncul. Nah, makanya kita perlu membackup IMEI, sudah kita catat. Kemudian kita juga akan membackup file penting. Saya akan gunakan unlock tool sebagai alat untuk membackupnya. Perhatikan di sini, HP-nya saya matikan dulu. Kita gunakan unlock tool, kita klik MediaTek, kemudian kita akan backup NV. NV ini adalah file-file penting yang ada di eMMC bawaan itu loh. Jadi ini harus kita backup supaya ketika kita ganti eMMC nanti, file pentingnya itu bisa kita kembalikan. Kalau file pentingnya itu tidak kita backup, saat kita ganti eMMC itu akan muncul masalah-masalah. Contohnya IMEI-nya nggak mau keluar, otomatis dia nggak bisa ada sinyal. Kita akan lakukan backup. File pentingnya sudah terbackup. Ini dia Redmi 6 zip bentuknya. Ini adalah file-file penting yang nanti harus kita kembalikan ke eMMC yang baru supaya HP-nya tidak ada masalah. Oke, ini file pentingnya sudah terbackup. Berikutnya akan kita bongkar HP-nya. Kita lihat di sini segelnya masih utuh. Sepertinya ini bagian mesin belum pernah diservis. Ini penampakan mesinnya setelah kita bongkar. Saya akan fokus ke bagian eMMC, berada di sini. Kita bongkar ini kalengnya. Perhatikan di sini IC eMMC-nya menggunakan seri KMRH. Artinya HP ini itu mempunyai RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Ini IC eMMC ini kan tidak dilem, tapi akan saya congkel IC eMMC-nya. Tujuannya supaya IC ini tidak terlalu kepanasan sehingga menyebabkan IC-nya menjadi mati total. Kita akan lakukan pemotongan ya di sini menggunakan tang potong dan di sini supaya nanti kita bisa melakukan pencongkelan terhadap IC. Perhatikan di sini kita sudah membuang sebagian kaleng penutupnya ya. Berikutnya, bagi pemula itu kan perlu diperhatikan bahwa di sini itu ada IC CPU. Thermal pastanya kita lepas dulu. Ini IC CPU kan berdekatan dengan IC eMMC. Karena IC eMMC-nya akan kita lepas, maka IC CPU-nya akan kita lindungi dari panas supaya dia tidak kepanasan juga. Kita gunakan ini pelindung anti panas. Nah, penampaknya seperti ini. Jadi CPU-nya tidak kepanasan. Kalau CPU kepanasan itu bisa mati atau dia bisa jalurnya jadi konslet. Oke, ini sudah siap. Berikutnya kita kasih flux. Kita siapkan, ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk mencongkel IC-nya ya. Ini pencongkelnya. Blowernya kita setting panasnya 380, anginnya 50. Kita blower perlahan seperti ini. Ini dia sudah tercongkel. Perhatikan di sini. Ciri-ciri pelepasan IC yang bagus itu seperti ini.
kaki di atasnya rata. Artinya timah di bawahnya ini tidak ikut meleleh, sehingga ini IC-nya pun tidak terlalu panasan. Itu kan kaki-kakinya rata ya, kecuali yang ini karena ini kita congkel jadi dia tidak rata. Kalau rata seperti ini bagus. Ini artinya pencongkelan yang bisa dikatakan itu sempurna. Berikutnya akan kita bersihkan kaki-kakinya. Tekan di sini, ini mesinnya sudah bersih ya, kaki-kakinya sudah rata. Kita singkirkan dulu. Berikutnya kita akan fokus ke IC eMMC. Ini adalah IC eMMC yang barusan kita lepas. Kita akan lakukan pencetakan ulang pada kaki IC eMMC-nya. Ini saya gunakan cetakan yang 3G supaya lebih mudah. Dia penampakan IC eMMC yang sudah kita cetak ulang ya. Kita tunggu kering dulu, kita tiup supaya cepat kering. Jangan sekali-kali IC yang lagi panas itu langsung kita kasih thinner seperti ini ya. Ini harus nunggu dingin. Udah dingin baru kita kasih thinner. Kita bersihkan. Dan ini dia penampakannya. Berikutnya akan kita hubungkan IC eMMC ini ke komputer dengan menggunakan UV box. Perhatikan di sini, ini namanya adalah UV box, ini adalah adaptor UV box. IC eMMC-nya akan kita letakkan di adaptornya seperti ini. Adaptornya terhubung ke UV box-nya terhubung ke komputer. Sekarang akan kita buka komputer, kita buka bagian UV eMMC toolbox. Sini akan kita cek identity dulu. eMMC-nya masih terbaca ya, room-nya masih terbaca. Kenapa itu eMMC-nya dinyatakan bermasalah? Coba kan kita cek Health and Smart Report. Di sini kita klik. Nah, di sini ada keterangan extended is maximum estimated device time. Artinya, ini lifetime-nya itu udah habis. Jadi eMMC atau penyimpanan ini, dia itu ibarat dia punya nyawa. Semakin dia dipakai itu, nyawanya akan semakin berkurang hingga akhirnya dia sudah mencapai batas maksimum. Dia udah nggak bisa dipakai lagi ya. Ini eMMC sebenarnya kalau kita update FFU atau seperti direpartisi, dia itu bisa digunakan lagi, normal lagi. Cuma nggak menjamin awet. Jadi di sini saya akan langsung ganti aja. Ini kita lepas ya. Ini kita singkirkan dulu. Berikutnya akan kita siapkan IC eMMC yang baru. Ini saya punya, ini KMRH juga. Kemudian ini KMRH, ini KMGD, dan ini KMGD. Kalau kita gunakan yang KMRH seperti ini, dia nanti RAM-nya 4GB, internal 64GB. Kalau kita gunakan yang KMGD, ini tadi ya KMGD, itu nanti RAM-nya jadi 3GB, internalnya 32GB. Mungkin teman-teman ada yang tanya, kalau HP saya RAM 3GB, internal 32GB, apakah bisa di-upgrade jadi RAM 4GB, internal 64GB? Jawabannya itu bisa. Tapi tidak semua HP bisa diganti IC eMMC. Ada yang harus digantinya sepaket CPU. Jadi jawabannya bisa, tapi tidak semua HP bisa diganti IC eMMC-nya. Ini eMMC yang lama kita simpan, ini eMMC yang baru akan kita hubungkan ke box. Kita identify, ini eMMC-nya terbaca. Kita klik Health and Smart Report, tampilannya seperti apa. Nah, eMMC yang normal itu seperti ini. Ini estimasi lifetime-nya itu 0 sampai 10%. Dia itu akan semakin naik 10, 20 sampai akhirnya dia maksimum. Kalau maksimum itu dia udah nggak bisa dipakai. Ini masih normal, masih bagus ya. Langsung saja kita masuk factory image. Kita masukkan ini MediaTek karena HP-nya HP MediaTek. Dan scatternya akan kita masukkan. Ini adalah file scatternya, kita tarik. Kita taruh di sini. Soal partisinya kita centang,
Oh iya, di sini kita lihat kalau kita masukkan scatter, di sini itu ada daftar IC eMMC yang support. Artinya nggak semua IC eMMC itu bisa dipakai di HP ini. Yang bisa dipakai hanya ini aja nih. Kebetulan saya mau pakai KMRH ini. Ya, sekali lagi eMMC itu ada namanya, ada identitasnya. Nggak sembarangan kita ganti ya. Harus sesuai petunjuk di sini. Soal partition kita centang, kita checklist semua. Repartisi kita checklist juga. Dan kita klik write. Kita perhatikan pengisian datanya ini sudah selesai ya, prosesnya cukup lama. Saya sambil buat minum dulu, ngeteh dulu bos, biar nggak sepaneng. Oke, ini proses isi data udah selesai. Berikutnya akan kita identify dulu. Ini internalnya terdeteksi 3 GB, ini belum normal ya, ini harusnya terdeteksi 64 GB. Caranya kita masuk user part, kemudian kita centang user data. Special task-nya kita klik reset user data. Kita tunggu prosesnya. Ini sudah done. Kita identify dulu. Roomnya terbaca dengan baik, internalnya sudah terbaca. Ini yang kosong masih 53 GB, ini berarti udah normal. Dia perangkatnya, ini IC eMMC-nya, kita lepas. Kita akan pasangkan sini. Perhatikan di sini ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik kita untuk mempresisikan IC eMMC ya, patokannya adalah itu. Tinggal kita blower. Kalau kita geser dia kembali ke posisinya, tuh kan, dia kembali ke posisinya, ini artinya masangnya udah presisi. Tinggal kita dinginkan. Kita akan coba rangkai ke mesin ini ya. Ini yang sudah kita ganti IC eMMC. Saya akan coba restore NV datanya. Ini yang sudah sempat kita backup. Kita hubungkan ke komputer lagi. Udah, ini udah terrestore. Kita nyalakan lagi. Coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia getar sambil kita cas. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Ya, dia booting sangat lama. Akhirnya dia bisa juga sampai ke settingan awal seperti ini ya. Tadi kamera kedua sempat mati. Aduh, kita setup dulu HP-nya. Ini kembali mati, ini kenapa ini? Kita lagi setup. Sepertinya memori penuh ini. Tuh, repot. Ruang penyimpanan hampir habis. Ini berhenti terus ya. Dia memorinya habis. Oke, ini HP-nya sudah bisa sampai ke menu. Ya, dia sudah sampai ke menu. Semoga ini memorinya nggak habis lagi ya. Kita cek email dulu. Emailnya sudah ada sesuai bawaan, alhamdulillah. Jadi ini sudah normal semua. Kita akan coba kasih lihat biar nggak ada dusta di antara kita. Kita bongkar ini, kita kasih tunjuk IC eMMC yang sudah kita ganti. Ini dia ya. Ini kita zoom. Oh, ada yang penasaran, wah itu mah ganti mesin sampai nyala lagi. Enggak, ini kita ganti IC eMMC aja. Jadi prosesnya itu cukup panjang. Saya mengerjakan 1 jam lebih ya hanya untuk mengerjakan satu HP. Jadi itu dia eMMC-nya ini ya, bawaan lifetime-nya habis. Kemudian kita ganti dengan yang baru, dia kembali normal. Dan ini sudah menyala, IMEI-nya pun sudah ada. Karena masalah terberat penggantian eMMC adalah IMEI ya. Karena kalau nggak ada IMEI, HP itu nggak akan bisa keluar sinyal. Ini IMEI sudah ada.
dia sudah menyala normal. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, susah untuk dipahami. Waduh, ini mati-mati terus, ini sampai kehabisan memori ya, kita nggak bisa rekam kayak ini. Semoga video ini bermanfaat, kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap. Ini ya, udah nyala normal. Ini memorinya habis. Bye-bye.